atau saya full screen aja ya. Bentar, stop. Ya, jadi resolusi seismik itu jenisnya ada dua ya. Ada yang disebut dengan resolusi vertikal dan ada yang disebut dengan resolusi horizontal. Nah, sebenarnya sebelum berbicara jauh kita harus tahu dulu definisi resolusi ya. Jadi kalau misalkan kita dengan mata ini ya, mata kita melihat katakanlah bakteri atau kuman, itu pasti kita menyimpulkan bahwa bakteri itu tidak terlihat ya, tidak terlihat. Nah, itu sebenarnya bukan karena bakterinya tidak ada ya atau kumannya tidak ada, hanya saja gelombang cahaya yang dipantulkan oleh bakteri itu memiliki resolusi yang lebih rendah ya. Jadi si bakteri tersebut tidak terdeteksi oleh gelombang cahaya yang dipantulkan ke arah mata kita gitu. Jadi sekali lagi resolusi itu berkaitan dengan kemampuan suatu objek untuk terdeteksi oleh gelombang ya. Jadi itu definisi resolusi. Nah, di dalam geofisika khususnya di dalam bidang metode seismik itu resolusi terbagi menjadi dua ya. Yaitu ada yang disebut dengan resolusi vertikal dan ada yang disebut sebagai resolusi horizontal. Nah, resolusi vertikal itu berarti yang berkaitan dengan ketebalan suatu objek yang ada di bawah permukaan yang masih bisa terdeteksi oleh gelombang seismik ya. Jadi objek yang ada di dalam lapisan bumi itu dia memiliki dimensi ketebalan dan memiliki dimensi lebar ya. Lebar dalam hal ini bisa panjangnya, bisa lebarnya gitu ya. Nah, itu panjang dan lebar itu kita sebut sebagai komponen horizontalnya. Nah, kalau vertical resolution atau resolusi vertikal itu adalah ukuran ketebalan minimum ya, ukuran ketebalan minimum yang masih dapat terlihat oleh gelombang seismik. Nah, kalau yang horizontal berarti ukuran panjang atau lebar dari suatu objek yang ada di bawah permukaan minimum ya, yang masih bisa kita lihat atau kita deteksi dengan menggunakan metode seismik refleksi. Jadi untuk konsep ini ya, seismic resolution atau resolusi seismik, ini nanti banyak digunakan ketika kita sudah memasuki subtopik metode seismik refleksi ya. Jadi kalau yang refraksi tidak terlalu berkaitan dengan resolusi seismik, tapi kalau sudah mulai masuk ke refleksi ya, itu baru kita harus memperhatikan apa yang disebut sebagai resolusi seismik ya. Kalau masih refraksi gitu tidak terlalu berpengaruh ya tentang istilah resolusi seismik. Oke, kemudian ini contoh ketika kita memanfaatkan sifat pantulan dari seismik ya. Berarti yang dilihat adalah rekaman hasil gelombang seismik ketika dipantulkan oleh reflektor ya. Jadi di sini ada yang hitam ya. Yang hitam ini menunjukkan pantulan dari reflektor pertama, kemudian yang merah ini pantulan dari reflektor kedua, dan yang hijau ini adalah pantulan dari reflektor ketiga. Jadi reflektor pertama itu merupakan batas dari lapisan pertama dengan lapisan kedua, kemudian reflektor kedua itu adalah batas lapisan antara lapisan kedua dengan lapisan ketiga, kemudian reflektor ketiga ini adalah batas antara lapisan ketiga dan lapisan keempat. Nah, setiap layer ini punya nilai impedansi ya. Jadi impedansi dari suatu lapisan atau medium itu rumusnya adalah kecepatan dikali dan densitas atau massa jenis ya. Kecepatan di sini adalah cepat rambat gelombangnya,
kemudian densitas di sini adalah massa jenis dari medium lapisannya. Ya. Nah, kemudian di sini ada contoh sederhana hasil rekaman dari gelombang seismik yang diterima oleh ini ya, receiver ini. Receiver kalau di akuisisi darat berarti dia namanya geofone ya. Kalau di laut itu namanya hydrophone. Ya. Ini saya mereview kembali kemarin ya, desain akuisisi ya. Kemudian di sini ini contoh gambaran sederhana ya, di mana apa namanya wavelet-nya berupa minimum phase ya, kayak gini minimum phase tuh. Jadi kalau dia bertemu dari yang AI-nya rendah ke AI yang tinggi, AI itu akustik impedan ya, dari yang nilai AI-nya rendah ke yang AI tinggi, maka dia bentuknya seperti ini, seperti yang warna hitam ini ya. Jadi dia diawali dengan peak dulu, kemudian diakhiri dengan trough ya. Kemudian antara layer 2 ke layer 3 itu akustik impedannya turun ya, nilainya turun. Makanya koefisien refleksinya negatif ya. Koefisien refleksi negatif, maka wavelet-nya kebalikannya ya, polaritasnya kebalikan yang ini. Jadi dia trough dulu baru peak ya. Nah, kemudian antara 3 dan 4 ini AI-nya naik ya. Kalau AI-nya naik ya berarti sama seperti yang reflektor pertama ya, dia apa namanya peak dulu baru trough. Ya. Nah ini contoh rekaman seismik yang diterima pada receiver ini ya, receiver di yang pertama ini. Nah itu untuk satu receiver ya. Kalau ada beberapa receiver kan berarti kita punya beberapa trace seismik seperti ini ya, di mana kalau kita satukan di situ bisa memperlihatkan batas dari lapisan ya. Nah contohnya ini. Ini berarti antara lapisan atas dengan lapisan di bawahnya itu AI-nya naik ya, makanya di sini ininya hitam. Ini wavelet-nya beda ya, kalau yang ini wavelet-nya minimum phase ya, kalau yang ini adalah zero phase ya. Itu, nah yang zero phase itu berarti batas lapisannya dia ditaruhnya di tengah dari wavelet ya, di puncaknya. Nah ini di puncak ini berarti batas lapisan. Kalau minimum phase itu batas lapisannya berada di depan ya, di first zero crossing disebutnya ya. First zero crossing itu berarti ini. Nah ini. Ini first zero crossing, ini second zero crossing, ini third zero crossing. Jadi apa namanya titik perpotongan dengan sumbu Y ya. Yang pertama itu first zero crossing yang ini. Nah ini merupakan batas lapisannya atau reflektornya ya, ditandakan dengan ini. Nah kalau yang zero phase itu batas lapisannya atau posisi reflektornya itu berada di peaknya, di puncaknya. Nah ini kalau yang hitam ini berarti menandakan koefisien refleksinya positif. Kalau koefisien refleksinya positif berarti nilai akustik impedansnya naik ya dari lapisan di atas ke lapisan bawahnya. Nah ini berarti dari lapisan pertama ke lapisan kedua dia naik ya. AI-nya, kemudian dari lapisan kedua ke lapisan 3 AI-nya naik juga sama. Kemudian dari lapisan 3 ke 4 dia AI-nya turun, makanya ininya merah ya. Merah. Kemudian dia AI-nya naik lagi, makanya hitam di sini terus turun, terus jadi merah lagi ya. Nah, ini kalau kita kumpulkan ya, kita kumpulkan maka akan membentuk tren batas lapisan ya. Tren batas lapisan atau tren reflektor ya, bentuk reflektor yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kalau trace yang sebelah kanan ini kan cenderung jaraknya renggang-renggang ya. Artinya apa? Artinya batas lapisannya bisa kita lihat dengan jelas ya. Ini ada batas lapisan, ini ada batas lapisan, ini ada batas lapisan, ini dan ini. Nah, suatu saat kalau misalkan lapisannya itu menipis ya, menipis, maka si wavelet ini yang hitam maupun yang merah dia akan saling bertumpuk ya. Ketika saling bertumpuk itu kita jadi susah nantinya membedakan mana reflektor pertama, mana reflektor kedua itu. Nah, itu yang disebut dengan resolusi ya. Jadi resolusinya
ketika menemui suatu objek yang tipis, maka resolusinya akan berkurang ya. Jadi gelombang seismiknya di sini dia punya batas atau punya apa namanya kemampuan ya, batas kemampuan sejauh mana si gelombang seismik tersebut bisa melihat objek ya. Setebal apa dia bisa dilihat dengan seismik dan selebar apa dia bisa dilihat oleh seismik ya. Itu yang kita sebut sebagai resolusi vertikal dan resolusi horizontal. Jadi resolusi vertikal ini nanti kaitannya sama thickness ya, ketebalan. Dan kemudian ada resolusi horizontal berkaitan dengan lebar objeknya ya, lebar objeknya. Oke, itu kemudian berikutnya ya ini tadi ya. Jadi makin ke sana makin apa namanya tidak terlihat. Oke. Ada yang bertanya ya? Ya gimana, Fadia? Di situ kan Pak, kalau nggak salah tadi ada yang warna hitam itu positif dan itu negatif, itu bakalan selalu seperti itu apa bagaimana ya Pak? Ini tergantung nilai AI ya. Tadi kan di sini, nah ini nih, impedans ya. Jadi setiap medium punya nilai impedans, karena medium itu kan memiliki kemampuan merambatkan gelombang dengan kecepatan yang berbeda-beda ya. Nah, setiap medium punya nilai cepat rambat gelombang. Nah, nilai cepat rambat dikali dengan massa jenis medium atau densitas dari medium itu dapat impedansi. Nah, impedansi itu setiap medium berbeda-beda ya. Jadi impedansi itu menunjukkan karakteristik dari atau sifat fisika dari litologi. Nah, adanya perbedaan AI atau akustik impedan nanti akan menghasilkan RC ya atau reflection coefficient. Reflection coefficient itu rumusnya AI2 dikurang AI1 dibagi AI2 plus AI1. Jadi gini ya, ntar saya tulis saja di sini. Nah, ini ya, ini kan AI ya, berarti di sini punya nilai AI 1 misalkan ya. Kemudian di sini punya nilai AI 2. Kemudian ini punya nilai AI 3. Kemudian yang sini dia punya nilai AI 4 ya. Nah, kemudian dari nilai AI yang ada nanti kita bisa turunkan RC ya atau reflection coefficient. Jadi RC itu rumusnya adalah ya saya tulis RC sama dengan AI yang bawah ya dikurang AI yang atas dibagi AI bawah ditambah AI atas ya. Nah, sekarang kalau AI 2-nya lebih besar daripada AI 1 kan berarti AI bawahnya lebih besar ya. Sesuatu yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil dibagi penjumlahannya maka hasilnya positif ya. Ini ya. Nah, kalau AI 2-nya lebih kecil daripada yang AI di atasnya maka ini AI bawah lebih kecil dikurangi AI yang di atasnya yang lebih besar dibagi penjumlahannya maka hasil RC-nya negatif. Nah, nanti ini setiap ini punya RC ya. Jadi di sini ada koefisien refleksi misalkan di sini positif ya. Nilainya 1 nih positif ya. Kemudian di bawahnya lagi misalkan AI 3-nya lebih kecil daripada AI 2 berarti RC-nya negatif. Di bawahnya lagi AI 4 misalkan lebih tinggi daripada AI 3 berarti RC-nya positif. Gitu ya. Nah, ini koefisien refleksi. Kemudian ini koefisien refleksi kalau dikalikan bukan dikalikan ya, dikonvolusi.
terhadap wavelet. Waveletnya misalkan gini gitu ya, minimum phase. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti yang ada di kanan. Jadi ketika RC-nya positif, dia ininya ke kanan ya. Peak dulu baru trough gitu ya. Kemudian ketemu yang RC negatif, berarti dia kebalik dari yang trough ke peak gitu ya. Nah, ini kalau konvolusi kalian sudah dapat di analisa data geofisika ya, ADG ya. ADG atau di geomat, ini sudah dikasih. Ya, jadi untuk mengenerate trace seismik itu koefisien refleksi dikonvolusi dengan fungsi wavelet. Nah, koefisien refleksi ini didapatnya dari mana? Dari rumus ini. Ya. RC sama dengan AI yang bawahnya dikurang AI atas dibagi AI bawah dijumlah dengan AI atas. AI bawah itu berarti bawahnya ini ya. Misalkan reflektor yang ini berarti AI 2 dikurang AI 1 dibagi AI 2 ditambah AI 1 itu RC yang ini gitu ya. Nah, ini misalkan AI 2-nya lebih besar ya berarti ini positif. Misalkan ini AI 3-nya lebih kecil berarti ini negatif. Kemudian AI 4-nya lebih besar berarti ini positif ya. Nah, kemudian ini kan cuma satu receiver ya. Nah, misalkan kita punya beberapa pasang receiver dan source ya. Misalkan di sini saya punya pasangan source itu ya, source-nya ini meledak. Kemudian receiver-nya di sini sekalian gitu. Kemudian sama di sini ya, ini ada pasangan receiver source, receiver gitu ya. Dan seterusnya sampai sini ya, sampai sini. Nah, berarti kalau untuk setiap pasangan source dan receiver ya, ini source, ini receiver. Berarti kan saya punya ini ya, saya punya trace seismik ya, masing-masing pasang ini ya. Jadi saya untuk pasangan source dan receiver yang pertama saya punya trace-nya seperti ini. Yang pasangan source dan receiver yang kedua trace-nya seperti ini dan seterusnya sampai sini ya. Jadi di sini ada pasangan source dan receiver. Itu ya. Nah, ketika saya punya litologi dengan bentuk yang seperti ini ya. Misalkan ini ada batas lapisan pertama, ini batas lapisan kedua, kan kelihatannya ini ya, dari pola litologinya berbeda kan, ini nggak terlalu jelas, kemudian ini yang lebih kontras, ya kan, kontras, kemudian ini juga lebih kontras, kemudian yang bawah ini juga kelihatan perbedaan ininya, bentuk litologinya. Nah, maka ketika saya lewatkan gelombang seismik dan setiap ini punya AI sendiri-sendiri ya. AI 1 misalkan. Kemudian ini AI 2 gitu kan. Ini AI 3. Kemudian ini yang bawah, yang paling bawah ya, AI 4. Dan ini AI 5. Maaf Pak, slide-nya nggak ada Pak. Ya. Oh nggak ada? Iya Pak. Waduh, sorry. Sebentar. Keep. Ini kelihatan nggak? Sudah terlihat yang ini? Belum terlihat Pak. Belum terlihat. Oh, maaf, saya belum share ternyata. Entire screen. Nah, ini ya. Ini. Saya ulang aja ya, tadi belum terlihat, takutnya kalian nggak paham. Iya Pak. Jadi tadi ada yang nanya, ini apakah setiap bentuk pantulan itu seperti itu? Ya belum tentu ya, tergantung bentuk formasi atau bentuk struktur yang ada di bawah
permukaan bumi ya. Jadi misalkan contoh. Ini hanya ada satu pasangan source dan receiver ya. Di mana receiver ini menerima gelombang pantul ya. Maka yang pertama kita hitung adalah RC ya. RC itu reflection coefficient. Cara menghitung reflection coefficient berarti kita harus menghitung nilai akustik impedan. Nilai akustik impedan itu diperoleh dari rumus ini ya. Impedan sama dengan velocity dikali density. Velocity itu adalah cepat rambat gelombang di medium tersebut. Ya. Kemudian density adalah massa jenis ya, massa jenis dari medium yang dilewati gelombang. Nah, berarti untuk layer pertama kita punya nilai AI 1 ya. Kita punya nilai akustik impedan pertama. Kemudian layer 2 kita punya nilai akustik impedan kedua. Layer 3 kita punya nilai akustik impedan ketiga dan seterusnya ya sampai layer keempat. Kemudian dari nilai AI ini kita bisa cari RC dengan rumus ini. Ya, RC itu sama dengan AI yang ada di bawahnya, lapisan bawah dikurangi AI lapisan atas ya, dibagi AI lapisan bawah ditambah AI lapisan atas. Jadi kalau kita mau mencari koefisien refleksi di batas lapisan yang antara layer 1 dan layer 2, berarti kita terapkan rumus ini ya, berarti AI 2 dikurang AI 1 gitu kan, ditambah AI 2 ditambah dibagi AI 2 ditambah AI 1. Kemudian berikutnya contoh kalau kita mau nyari koefisien refleksi pada batas antara layer 2 dan layer 3 ya, berarti di sini kita lihat AI yang di bawah yang mana? AI 3 kan, berarti AI 3 dikurang AI 2 dibagi AI 3 ditambah AI 2 ya. Nah, ini misal contoh ya. Contoh misalkan AI 2-nya itu lebih tinggi dari AI 1, berarti nilai RC-nya positif ya. Nah, nilainya berapa? Belum pakai angka. Ini secara kualitatif dulu. Berarti kalau AI 2-nya lebih tinggi nilainya daripada AI 1, maka koefisien refleksinya positif. Kemudian misalkan layer 3 nilai AI-nya lebih rendah daripada AI 2. Berarti koefisien refleksinya negatif. Nah, misalkan layer 4 nilai AI-nya lebih tinggi daripada layer 3 ya, berarti ini koefisien refleksinya positif. Nah, untuk mendapatkan trace seismik gimana? Cara mendapatkannya adalah koefisien refleksi ini RC yang udah kita hitung, kita konvolusi terhadap wavelet ya. Wavelet yang kita pakai di sini adalah wavelet minimum phase ya. Minimum phase itu berarti bentuknya satu peak, satu trough ya. Satu bukit, satu lembah. Nah, waveletnya seperti ini ya bentuknya. Ketika kita konvolusi maka nanti hasilnya seperti ini ya. Ini. Jadi peak dulu kemudian trough ketika ketemu RC yang positif ya. Jadi peak dulu baru trough. Kemudian ketemu RC yang negatif berarti dia kebalikannya ya. Trough dulu baru peak ya. Peak. Kemudian ketemu yang AI positif, RC positif ya, RC positif seperti ini berarti dia sama ya, peak dulu baru trough. Nah, kemudian misalkan ada pertanyaan, bagaimana cara melakukan konvolusi seperti ini? Nah, konvolusi udah diajarkan di Geomat ya atau di ADG lah ya, analisa data geofisika. Nah, itu nanti tinggal kalian buka-buka lagi ya. Kalau misalkan harus dijelaskan lagi, saya khawatir waktunya nggak cukup ya, karena nanti habis ini kita akan belajar metode seismik refraksi yang itu lumayan ya, agak perhitungannya agak banyak di situ. Jadi itu ya, ini RC kita konvolusi dengan fungsi wavelet. Nah, nanti dapat ininya seperti ini ya. Hasil hasil konvolusinya seperti ini. Oke. Nah, ini hasil konvolusi. Nah, kemudian ini satu trace ini dihasilkan dari satu pasang shot dan receiver ya. Satu pasang shot dan receiver. Nah, bagaimana kalau kita punya beberapa pasang shot dan receiver ya. Misalkan di sebelah kanan saya punya pasangan shot dan receiver, pasangan pertama. Kemudian pasangan kedua saya punya juga shot dan receiver gitu ya. Geser terus sampai ke posisi trace yang sini ya. Saya punya pasangan shot dan receiver yang ke berapa ini?
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti saya punya 11 pasang pasangan short dan receiver ya. Dari 11 pasangan short dan receiver berarti akan dihasilkan 11 trace ya, 11 trace seismik yang bentuknya seperti ini. Ada 11 yang kayak gini gitu kan. Nah, ketika lapisannya seperti ini ya berarti kita punya trace seismik yang mengikuti tren dari batas litologinya ya. Nah, kalau di sini kan kita pakainya waveletnya wavelet zero phase ya. Jadi zero phase itu adalah wavelet yang bentuknya itu seperti ini ya. Nah, gitu. Nah, ini batas lapisannya itu ditunjukkan dengan maksimum amplitudenya ya. Jadi misalkan di sini arahnya ke sana, berarti batas lapisannya ada di sini. Tapi kalau yang sebelumnya kita menggunakan minimum phase ya. Jadi minimum phase itu batas lapisannya ada di first zero crossing, jadi awal sini. Nah, ini batas lapisan. Ini first zero crossing, ini second zero crossing, ini third zero crossing. Nah, ini batas lapisan sama di sini ya. Nah, ini. Jadi di first zero crossingnya, kemudian yang ini di second sama ya, di first zero crossing. Nah, kalau yang wavelet zero phase seperti ini, batas lapisannya itu di puncaknya ya, di puncaknya. Katakanlah ini peaknya ke sana, ya berarti batas lapisannya di sini. Tapi kalau bentuknya gini, nah gitu ya, ya berarti memang batas lapisannya di sini juga sama ya. Hanya di sini bedanya di perubahan AI-nya saja. Kalau yang ini mungkin perubahan AI-nya positif, kalau yang ini perubahan AI-nya negatif. Artinya AI-nya yang di atas lebih tinggi daripada AI yang di bawah. Kalau yang ini AI di bawahnya lebih tinggi daripada AI yang di atasnya. Nah, karena di sini ada kelihatan ya batas lapisan nih. Batas lapisan itu artinya dari yang atas ke bawah itu litologinya berbeda nih. Ini warnanya putih kan. Yang bawah kan kehitaman. Berarti di sini secara nilai AI berbeda kan. Nah, ada perbedaan nilai AI ya berarti di sini ada batas lapisan. Kalau ada batas lapisan berarti ada reflektor ya. Berarti di sini ada RC 1 ya kan, di sini ada RC 2 ya. RC itu reflection coefficient. Ya, di sini ada RC 3 gitu kan. Ya, dan seterusnya gitu. Nah, ini kalau kita susun ya pasangan source dan receiver dari kanan ke kiri, nah maka trace-nya itu akan membentuk tren batas lapisan atau reflektor. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini mengikuti struktur geologi yang ada di daerah situ gitu loh. Jadi kalau setelah dihasilkan penampang seismik ternyata bentuknya seperti ini ya berarti memang struktur geologi di daerah situ bentuknya seperti itu. Nah, masalahnya kan struktur geologi kadang-kadang tidak selamanya tebal ya. Tidak selamanya memisahkan lapisan yang tebal. Kayak gini nih yang sebelah kanan dia tebal lapisannya. Ini hitam, terus ke bawahnya ada hitam lagi, tapi ada jarak kan antara hitam yang pertama dengan hitam kedua. Terus hitam yang kedua ada jarak yang lebar lagi terhadap merah pertama. Kemudian turun lagi ke hitam ada jarak lagi yang agak lumayan. Nah, ini berarti objeknya memiliki ketebalan yang bagus ya, yang tebal gitu. Nah, tapi ketika objeknya menipis ya, ketebalannya semakin berkurang, misalkan kayak gini nih, semakin ke kiri ketebalannya berkurang kan. Kalau semakin berkurang kan berarti secara seismik si amplitudenya ini makin berhimpit-himpit ya. Ini yang hitam dengan hitam ini kan lama-lama akan berhimpit. Kalau misalkan ini terus menipis ya, ke arah kirinya itu terus menipis. Nah, kayak gini kan. Makin menipis, nah ini artinya trace seismik yang dihasilkan itu makin berhimpitan ya. Nah, kalau makin berhimpitan, kita kan makin susah membedakan mana lapisan yang pertama, mana batas lapisan kedua, mana batas lapisan ketiga, dan seterusnya ya. Nah, itulah berarti di situ batas resolusi seismiknya kurang ya. Artinya kemampuan seismiknya sudah mencapai maksimum di situ ya. Jadi dia sudah nggak bisa lagi membedakan batas lapisan yang satu dengan batas lapisan yang lainnya.
Nah, itu yang kita sebut sebagai resolusi vertikal. Jadi resolusi vertikal itu ya kemampuan si seismik untuk melihat objek secara vertikal atau dalam hal ini biasanya ketebalan ya, thickness dari objeknya. Gitu. Ya, jadi apa namanya? Di situ kita ada keterbatasan. Jadi bukan berarti seismik itu wah bisa melihat segalanya, enggak. Dia tergantung frekuensi yang digunakan ya. Kalau gelombang seismik yang dipakai itu memiliki frekuensi yang tinggi, ya berarti dia resolusinya makin tinggi gitu ya. Makin bisa membedakan batas lapisan yang ketebalannya kecil. Tapi kalau seismik itu memiliki frekuensi yang rendah, maka seismik tersebut semakin tidak bisa membedakan batas lapisan untuk yang tipis ya. Nah, apakah resolusi seismik ini bergantung frekuensi? Nah, itu bergantung dengan frekuensi. Nanti kita lihat dari mana asal mulanya kenapa bergantung dengan frekuensi ya. Jadi ini ya penjelasannya. Jadi bukan selalu seperti ini, maksudnya ini ketika gelombang seismik melewati medium yang berlapis seperti ini ya, yang dari kanan ke kirinya menipis ya, kurang lebih bentuknya seperti ini gitu. Jadi amplitudo seismiknya ini memiliki tren yang mengikuti batas lapisan ya, batas lapisan atau reflektor. Seperti itu. Sampai di sini bisa diterima nggak? Kalau ada yang masih bingung silakan tanyakan ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah, kemudian ini kejadiannya seperti yang di awal tadi ya. Ini kan contoh real. Nah, kalau di sini kita biar lebih jelas kita menggunakan model ya. Nah, model seperti ini kita sebut sebagai Wedge model ya. Wedge model, di mana wedge model ini sering digunakan untuk menganalisa resolusi seismik. Nah, misalkan gini. Ini seismik, saya punya wavelet seismik ya. Di mana kalau dia ketemu reflektor yang AI-nya naik, sorry. Misalkan ini grafik AI ya. Dari AI yang segini dia naik gitu ya. Maka di batas reflektornya si waveletnya bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau AI-nya naik ya. Ini AI. AI itu adalah akustik impedan. Nah, kemudian kalau AI-nya turun, nah seperti ini AI ya. Maka waveletnya bentuknya kebalikannya, jadi dia gini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang lapisannya ini bisa kita lihat RC-nya ya. RC-nya itu berarti berkaitan dengan naik turunnya AI ya. Yang pertama RC-nya positif. Kalau RC-nya positif berarti medium kedua atau medium yang bawah memiliki akustik impedan yang lebih tinggi daripada medium atasnya ya. Nah, ini RC-nya positif. Berarti kalau RC-nya positif gimana? Berarti yang ini ya. Berarti dia untuk lapisan pertama dia gini dulu turun baru naik ya, atau lembah dulu baru bukit ya. Kemudian berikutnya pada jarak setengah lambda. Pada jarak setengah lambda itu RC-nya berubah dari yang tadinya positif ke negatif, berarti kebalikannya ya. Kebalikannya berarti dia peak dulu baru trough ya. Makanya di sini ini batas lapisan pertama, ini batas lapisan kedua ya. Berarti ini yang apa tadi? Positif RC ya. Yang ini adalah negatif RC. Tuh. Nah, oke, sekarang di sini kan jarak antara reflektor pertama dengan reflektor kedua itu setengah lambda ya, setengah lambda di sini. Berarti kalau setengah lambda itu identik dengan setengah perioda kalau dari segi waktu ya. Kan satu lambda itu berarti waktunya satu perioda. Berarti kalau jaraknya setengah lambda itu identik dengan setengah perioda ya. Berarti kalau ditanya berapa waktu yang ditempuh dari reflektor pertama ke reflektor kedua, ya berarti karena jaraknya setengah lambda ya berarti waktu yang dibutuhkannya adalah setengah perioda.
Nah, sekarang kita kan sedang berbicara tentang seismik refleksi ya. Kalau refleksi itu berarti gelombangnya kan tidak satu kali berangkat ya, tapi pulang pergi PP ya, atau disebutnya two-way time, bolak-balik waktunya. Berarti selain turun ke bawah, dia juga naik ke atas. Ya. Nah, berarti berapa selang waktunya ketemu gelombang yang pertama tadi sudah direkam. Jadi yang pertama pantulan ini ke sini ke receiver, kemudian direkam, muncullah ini ya. Kemudian ini ya, ini reflektor pertama RC1 ya, berarti ini. Kemudian selang satu periode baru datang gelombang yang berasal dari reflektor kedua. Kenapa selangnya satu periode? Ya karena kan waktu yang dibutuhkan ketika dia downgoing atau turun itu sebesar setengah T ya. Berarti kalau waktu yang dibutuhkan turun kemudian naik ya berarti kan 2 kali setengah T. Artinya setelah T second baru gelombang berikutnya datang. Gelombang pantul dari reflektor kedua. Nah bentuknya seperti ini. Jadi yang awalnya trough dulu baru peak. Karena di sini yang reflektor keduanya adalah minus, maka peak dulu baru trough. Ya. Jadi ini jaraknya selang waktunya sebesar T ya. T ini sebesar 1 lambda ya, 1 lambda. Atau T aja lah ya, kita sebutnya sebagai T. Nggak bisa ya. Ya, jadi T itu identik dengan lambda. Kalau jarak ya, kalau ini kan jaraknya dari reflektor pertama ke reflektor kedua itu setengah lambda. Berarti kalau jarak bolak-balik itu sebesar lambda ya. Atau waktu bolak-baliknya berarti sebesar T. Nah ini kita jumlahkan ya. Dari reflektor pertama ditambah ini RC yang kedua ya. RC2 ya. Hasilnya seperti ini. Ini reflektor pertama, kedua kalau dijumlahkan, nah bentuknya jadi mirip ya seperti ini ya. Ini yang positif RC yang atas, yang keduanya negatif RC. Jadi kelihatan di sini ini lapisan pertama, batas lapisan pertama, kemudian ini batas lapisan kedua ya. Reflektor pertama, reflektor kedua, berarti ini lapisan 1, lapisan 2, kemudian bawahnya lapisan 3. Oke, ini kalau jarak reflektornya setengah lambda ya. Kalau reflektornya dikecilin lagi, nah misalkan jaraknya jadi 1/4 lambda ya, berarti kan kita gambar dulu ya. Yang pertama ini ya, peak dulu baru trough, trough dulu baru peak. Kemudian selang waktunya jadi berapa ini? Ini kan 1/4 lambda untuk 1 kali jarak ya. Kalau bolak-balik, jarak bolak-balik kan berarti setengah lambda. Setengah lambda identik dengan setengah T kan. Nah, berarti ini jaraknya setengah T ini. Nah, jaraknya setengah T. Nah, ini kalau digabungkan, disuperposisikan, maka hasilnya yang 1/4 lambda itu seperti ini. Nah, ini ya. Trough, kemudian peak, peaknya lebih tinggi ya, lebih tinggi yang ini, karena double kan ini, peak ditambah peak, kemudian trough lagi, ya, ini. Nah, terus kalau jaraknya dikecilin lagi, ya berarti makin berhimpit kan. Misalkan jaraknya 1/30 lambda gitu ya, berarti gini aja ya. Kita bikin misalkan ini di bawah ya, satunya gini gitu kan. Kalau 1/30 lambda itu berarti bedanya 1/15 T ya berarti ya, 1/15 T kurang lebih ya mepet lah ya. Mepet misalkan di sinilah. Nah, ini kalau dijumlahkan kan, ini kalau dijumlahkan makin kecil ya. Nah, gini. Nah, gitu, makin kecil dia. Karena berhimpit ya, berhimpit. Nah, artinya apa? Makin kecil suatu objek, ya berarti secara seismik dia tidak bisa terlihat. Jadi seolah tidak ada apa-apa gitu, tidak ada apa-apa. Jadi batas terlihatnya lapisan pertama dan lapisan kedua itu ketika 1/4 lambda ini sudah minimum ya, sudah mentok banget bahwa dia itu masih bisa terlihat 2 reflektor.
lambdanya makin kecil, maka dia akan terlihat seperti satu reflektor saja gini. Ya. Makin kecil lagi, makin tidak terlihat, makin garis lurus gini. Ya, makin berbentuk seperti tidak ada reflektor dari medium ini ya, lapisan buminya. Oke, nah sekarang biar lebih paham, mungkin saya loncat dulu ke slide yang berikutnya ya. Nah, ini misalkan saya punya lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Berarti saya punya 2 reflektor ya. Reflektor pertama dan reflektor kedua. Di mana reflektor ini merupakan batas lapisan, misalkan reflektor 1 nih. Batas lapisan 1 dengan lapisan 2. Reflektor 2 berarti batas lapisan 2 dengan lapisan 3. Sekarang waveletnya ini ya. Kita pakai yang zero phase. Kalau zero phase berarti batas lapisannya tepat di puncaknya ya, atau di lembahnya. Gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini saya punya 2 reflektor ya, reflektor 1 dan 2. Tapi reflektor 1 dan 2-nya itu tipis ya, berhimpit. Atau jaraknya mendekati 0 lah, atau disebutnya 0,00001 lambda misalkan gitu ya. Nah, reflektor dari wavelet dari reflektor pertama misalkan bentuknya yang solid ini. Ya, garis hitam yang solid. Kemudian wavelet dari reflektor kedua bentuknya yang garis hitam putus-putus ya. Nah, kemudian kalau digabung ya, disuperposisikan untuk membentuk satu trace, maka dia akan saling menghilangkan ya, saling melenyapkan ini. Nah, hasil superposisinya adalah yang garis warna merah. Merah horizontal ini hasil superposisinya. Nah, sekarang jarak antar reflektornya diperbesar menjadi 0,18 lambda ya. Nah, kita lihat di sini, reflektor pertama ini ya. Reflektor kedua yang garis putus-putus. Kalau kita superposisikan, kita jumlahkan, maka akan menjadi seperti yang warna merah ya. Nah, warna merah ini kita seperti melihat satu lapis ya, hanya satu lapis saja ya. Padahal di sini ada 2 lapis. Nah, kemudian jaraknya makin diperbesar nih di 0,25 lambda. Nah, dia mulai makin terpisah. Ada yang reflektor pertama, ada yang reflektor kedua ya, puncak yang peak sama satunya lagi yang trough ya. Yang merah ini hasil superposisi ya. Jadi yang reflektor pertama itu waveletnya yang hitam ini, hitam solid, kemudian yang hitam putus-putus ini adalah wavelet dari reflektor kedua. Dijumlahkan ya seperti biasa, seperti yang tadi, hasilnya yang merah. Kemudian lambda jarak reflektornya diperbesar lagi jadi 0,334 lambda. Nah, ini makin terlihat semakin misah ya. 0,39 lambda makin misah. 0,6 lambda makin memisah jauh. Nah, ini jaraknya yang terakhir 1 lambda. Nah, ini terlihat sekali bedanya ya. Ini peak, kemudian yang ini trough. Nah, ini kelihatan sekali batas reflektornya ya. Reflektor pertama di sini, reflektor keduanya di sini ya. Jadi lambdanya makin jauh, dia makin bisa terlihat terpisah ya. Tapi kalau jaraknya makin kecil ya, atau jarak reflektornya makin menyempit gitu, maka ya sulit dibedakan ya reflektor pertama dan reflektor kedua. Nah, ini tadi ya yang berkaitan dengan resolusi vertikal. Kemudian ini contoh kalau waveletnya itu zero phase ya, zero phase. Kemudian ini ada RC yang positif, ada RC yang negatif, di mana jaraknya itu setengah lambda, maka hasil superposisinya seperti ini ya. Dari reflektor pertama, ini reflektor kedua. Kemudian makin kecil lagi ya, tadinya berapa ini? Setengah lambda, makin kecil lagi seperempat. Nah, yang seperempat jadinya seperti ini ya. Reflektor pertama bentuknya kayak gini ya, peak. Kemudian reflektor kedua bentuknya trough ya, kayak gini. Ya, ini masih pakai zero phase ya waveletnya ya. Nah, ini yang pertama dan kedua ini dijumlahkan ya untuk membentuk satu trace. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan hasil superposisinya itu hampir mirip dengan yang cuma satu reflektor saja kan. Ini cuma satu reflektor yang atas saja misalkan, itu bentuknya seperti ini. Hasil superposisinya bentuknya seperti ini. Jadi yang superposisi 2 reflektor
memiliki bentuk yang hanya seperti satu reflektor gitu. Makanya di sini disebutnya tuning thickness. Tuning thickness itu adalah batas ketebalan dari suatu lapisan di mana di situ mulai sudah tidak bisa dibedakan mana lapisan pertama dan mana lapisan kedua ya, terlalu terlalu berhimpit. Ya, ini terlalu berhimpit. Ini seandainya cuma satu reflektor ya, berarti kan bentuk seismiknya hanya satu ini saja kan. Tapi ini ada dua lapis, ada dua reflektor, hasil superposisinya seperti satu lapis gitu. Jadi ini 1/4 lambda itu adalah batas minimal ya, minimal suatu objek masih bisa terlihat oleh seismik. Oke, nah sekarang gimana kalau lambdanya diperkecil lagi ya, jarak antar reflektornya diperkecil, misalkan ini 1/30 lambda. Nah, ya udah, dia lenyap ya, seolah-olah ada, misalkan ini ada lapisan gini ya, tipis gitu kan. Ini seolah-olah ya tidak ada lapisan ya. Nah, walaupun realnya itu ada gitu kan, tapi secara seismik dia tidak terlihat ya, tidak terlihat. Jadi seolah-olah ya AI-nya tidak berubah dari atas ke bawah. Ini yang kita sebut sebagai vertical resolution ya, atau resolusi vertikal. Oke, nah ini contoh lain ya, per trace sekarang. Nah ini ada reflektor pertama, ada reflektor kedua ya, di mana lapisan atasnya itu adalah shale, kemudian yang tengah ini yang diapit ini adalah sandstone, kemudian yang bawahnya limestone. Nah ini ketika kita lihat ya dari ujung sini sampai tengah ya, garis tengah, ini masih oke ya, masih terlihat terpisah ya. Masih terlihat terpisah. Tapi begitu mulai dari sini nih, dari 1/4 lambda ya, 1/4 lambda sampai ke 0 itu berarti sudah habis ya. Batas reflektor pertama dengan keduanya sudah habis. Maka di sini kalian lihat seismiknya coba. Itu seperti tidak ada dua layer ya, seperti tidak ada dua lapis gitu. Terlihatnya seolah-olah ini satu lapis. Padahal real geologinya ada, dia dua lapis, ada dua reflektor ya, ini dan ini. Tapi secara seismik dia tidak terlihat. Yang terlihatnya yang di sini, yang area yang nilai ketebalannya di atas 1/4 lambda ya. Ini yang ke kiri ini ya, dari sini ke 0 itu area dengan ketebalan kurang dari 1/4 lambda. Kalau yang ke sana ya, kalau yang ke sana berarti yang lebih dari ya 1/4 lambda lebih, ini yang arahnya ke kanan. Nah, yang masih di atas 1/4 lambda ya kelihatan bedanya, ini reflektor pertama, ini reflektor kedua, kelihatan bedanya. Tapi makin ke yang sempit ya di sini aja ya, di zona ini itu sudah tidak terlihat dua reflektor, tapi dia terlihatnya satu reflektor. Mirip seperti yang ini nih. Nah, ini kan satu reflektor nih. Kalau yang sini kan masih ada ya, cuman tipis. Tapi terlihat seperti satu reflektor. Nah, berarti mulai di daerah sini, seismiknya udah mulai nggak mampu untuk memisahkan reflektor pertama dan reflektor kedua. Bagaimana biar mampu? Biar mampu ya berarti harus di enhancement ya. Seismiknya harus ditingkatkan lagi nilai frekuensinya agar si model dua reflektornya ini bisa terlihat kembali. Dengan cara apa? Meningkatkan nilai kandungan frekuensinya. Jadi frekuensi kontennya harus ditingkatkan nilainya ya, dinaikin nilai frekuensinya. Nah itu nanti ada lagi metode enhancement ya, seismik macam-macam itu metodenya untuk memperlihatkan batas dari lapisan ya, batas dari lapisan atau reflektor. Oke, ini vertical resolution. Nah, ini contoh vertical resolution yang lain ya. Ini saya punya log data AI ya, log data AI, di mana AI dari lapisan pertama kemudian naik lapisan kedua, naik lagi, naiknya di lapisan ketiga ini kecil ya, lapisannya tipis, naik kemudian turun lagi gitu ya, naik kemudian turun karena ini lapisannya tipis.
kemudian konstan, kemudian naik lagi ya dengan dimensi lapisan yang lebih besar dibandingkan ini. Jadi lapisan 5 itu lebih tebal dibandingkan lapisan 3 yang terlalu mepet batas lapisannya. Lapisan 5 lebih tebal, kemudian lapisan 7 lebih tebal lagi ya, lebih tebal lagi. Kemudian lapisan 9 dia gradual, AI-nya naik secara gradual. Nah, ini kalau kita melihat data log akustik impedan yang ada di sumur misalkan ya. Nah, gimana respon seismiknya? Respon seismiknya ya seperti ini. Jadi ini satu reflektor, ini satu reflektor ya, bentuknya kayak gini. Kemudian yang lapisan 3 ini sebenarnya kan ada 2 reflektor ya. Untuk yang top sama yang bottom ya. Yang topnya dia naik, kemudian karena dia thin layer, lapisannya tipis, kemudian dia langsung turun. Nah, respon seismiknya seperti apa? Seperti yang ini nih. Jadi nggak bisa kelihatan lapisan tipisnya ini. Jadi seolah-olah tidak ada lapisan tipis, dia adanya perubahan AI saja ya. Seperti adanya perubahan AI seperti yang pertama dan kedua ini, antara pertama dan 2. Ya kan? Responnya sama, ini sama, hampir sama. Lalu kemudian yang 5 ya, mulai nih yang lapisan yang kelima ini yang lebih lebar daripada lapisan ketiga, dia mulai agak terpisah. Ya, mulai besar juga amplitudenya. Mulai terpisah. Kemudian yang lapisan 7 jelas sudah bisa terpisah ya. Ini lapisan batas lapisan yang atas, reflektor yang atas, ini reflektor yang bawahnya. Jadi mulai terlihat keberadaan lapisan ke-7 ini di sini. Nah, kemudian yang 9 gimana? Yang bentuknya gradual ya, naik secara gradual. Nah, tetap dia seperti yang pertama ya, dia hanya satu wavelet ya. Nah, artinya apa? Apa yang ada di log itu tidak sama dengan apa yang ada di seismik ya. Di seismik itu kita melihat ini hanya 7 lapis ya, hanya 7 lapis nih. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, 4, 5, 6, 7. Dilihatnya dari mana? Dari batas reflektornya. Ya. Oke, itu kita lihat secara seismik ya. Kemudian kita lihat log. Kalau secara log, nah dia banyak 9 dia. Nah, karena log itu kan dia tidak seperti gelombang ada resolusi ya. Dia setiap resolusi 1 meter pun dia bisa akuisisi itu data log. Jadi otomatis apa yang dilihat di seismik itu pasti jumlah reflektornya lebih sedikit dibandingkan apa yang kita lihat dari data log ya, karena data log itu memang detail ya, detail. Nah, kedetilannya dari data log itu tidak bisa dijangkau oleh si gelombang seismik karena berkaitan dengan frekuensi seismik yang digunakan. Oke, lah ini sekedar ini aja ya, sekedar contoh perhitungan. Jadi kalau saya punya interval velocity dari batuan sebesar 4000. Kemudian gelombang seismik yang saya gunakan memiliki frekuensi dominan 40 Hz, maka panjang wavelength-nya atau panjang wavelet-nya itu rumusnya apa? Wavelet atau lambda sama dengan velocity dibagi frekuensi ya. Saya tulis saja nih di sini. Berarti lambda sama dengan velocity dibagi frekuensi, V dibagi F. Nah, kemudian kalau P dibagi F, V-nya berapa? V-nya 4000, F-nya 40. Berarti hasilnya 100 ya, panjang wavelet-nya 100. Nah, resolusi vertikalnya berapa? Ketebalan minimum yang masih bisa dilihat oleh seismik, berarti 1/4 lambda kan? 1/4 lambda berarti 100 dibagi 4. Hasilnya 25. Mulai tidak bisa dibedakan lapisan pertama dengan reflektor pertama dengan reflektor kedua, itu kurang lebih ya 12 meter ya. Atau berarti berapa itu kalau 12 meter? Ini 25 1/4. 1/8-nya ya. 1/8 dia mulai tidak bisa dilihat reflektor 1 dan reflektor 2-nya. Dia seolah-olah cuma satu reflektor. Kemudian di bawahnya 1/8, misalkan 1/30 lambda, nah dia sudah reflection destroy. Destroy itu berarti ya kayak gini ya tadi. Saking mepetnya reflektor. Nah, ini reflektor pertama ya. Kemudian ini reflektor kedua. Ya, ini saking mepetnya, maka ketika dijumlahkan untuk menjadi satu trace dia hilang ya, saling menghilangkan. Makanya disebutnya sebagai reflection destroy.
Jadi saking tipisnya dia tidak terlihat lagi di situ ada lapisan. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Ini kalau secara seismik kita cuma bisa melihat 3 lapis ya. Yang pertama ini kan batas reflektornya nih. Kemudian bawahnya lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Sorry, 4 lapis ya. Cuma bisa terlihat 4 lapis. Nah, secara log kita bisa melihat detail ya. Lapisannya macam-macam nih, kelihatan dari nilai log yang berbeda-beda kan. Berarti dia lapisannya memiliki nilai AI yang beragam. Tapi detailnya ini tidak bisa dijangkau oleh seismik. Makanya seismik hanya melihat trennya saja. Tren ini turun, berarti ini lapisan pertama, pas turun dia menuju ke lapisan kedua. Naik, berarti dia mulai ke lapisan 3, kemudian ada turun dikit, terus naik, berarti dia mungkin batas lapisan keempat. Ya. Dia hanya melihat trennya saja ya. Si seismik itu hanya bisa mampu melihat trennya, tapi kalau detail nilai AI dia sudah tidak mampu karena berkaitan dengan resolusi seismik tadi. Jadi gelombang yang terlihatnya tetap seperti ini ya, enggak berarti terus jadi jeruji-jeruji gitu kayak ini enggak ya. Enggak. Jadi bentuknya tetap wavelet seperti biasa. Nah, oke, sekarang kita masuk ke resolusi vertikal. Resolusi horizontal. Nah, resolusi horizontal itu adalah kita akan menganalisa seberapa lebar ya objek yang ada di bawah permukaan bumi yang masih bisa dilihat oleh seismik. Gitu ya. Nah, kuncinya gimana biar bisa menurunkan seberapa lebar objek yang bisa dilihat oleh seismik? Nah, kita tinggal membuat kita membuat contoh perhitungan dengan menggunakan 2 sinar seismik ya. Sinar seismik yang pertama itu arahnya vertikal ke bawah, terus kemudian naik lagi. Kan kalau seismik itu dia dari source, dia dipancarkan atau dihamburkan ke segala arah ya. Menurut teori gelombang yang kemarin pada saat kita melihat simulasi perambatan gelombang kan ketika di sini ada source, ya kan? Ketika ada source, maka muka gelombangnya itu ke segala arah dengan bentuk setengah bola ya, setengah bola. Tapi kalau kita melihatnya dalam view 2 dimensi, maka muka gelombangnya akan berbentuk setengah lingkaran ya. Kalau kita lihatnya dalam view 3 dimensi ya kita bisa melihat setengah bolanya ya, permukaan muka gelombang dalam bentuk setengah bola. Kalau dalam 2 dimensi kita melihatnya muka gelombangnya itu berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini berbentuk setengah lingkaran, dia berarti menyebar ke segala arah ya. Tapi kita mengambil sampel trace-nya itu atau sampel ray path-nya ke sini aja. Satu yang pertama ke bawah, kemudian karena ada beda lapisan, setelah ke bawah dia dipantulkan lagi ke permukaan. Kemudian satunya lagi dari permukaan ke samping ya, membentuk sudut ke bawah gitu ya. Kemudian dipantulkan lagi ke permukaan. Oke, nah ini ya sudah ada 2 trace. Nah, berarti jarak yang diizinkan, bukan jarak ya, perbedaan jarak yang diizinkan agar masih bisa terjadi perbedaan waktu tiba itu adalah 1/4 lambda minimal ya. Jadi jarak dari S ke misalkan ini O ya, S ke O atau ke reflektor, kemudian dibandingkan jarak dari S ke yang sini B misalkan ya, itu jaraknya harus memiliki beda sebesar 1/4 lambda. Jadi kalau di sini yang vertikalnya D, maka yang miringnya itu D plus 1/4 ya. Itu perbedaan jarak minimum agar si gelombang seismiknya masih bisa terlihat bedanya, beda waktu tibanya ya. Tadi kan beda waktu tiba minimal yang masih bisa terdeteksi itu kalau bedanya adalah 1/4 lambda kan waktu kita menggunakan resolusi vertikal. Nah, ketika kita mau menghitung resolusi horizontal, itu kita menggunakan prinsip yang sama, 1/4 lambda karena berhubungan dengan fase ya, fase gelombang. Hanya saja 1/4 lambda itu adalah perbedaan lintasan gelombang antara yang vertikal lurus ke bawah tegak lurus ini dengan jarak yang miring ya, ini. Karena kan ke segala arah ya, berarti ada yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri.
Jadi baik itu miring ke kanan atau miring ke kiri, tetap beda panjang lintasannya itu sebesar 1/4 lambda. Jadi kalau di sini yang vertikalnya itu adalah D, maka yang miringnya itu D plus 1/4 lambda. Kemudian kita kalau mau mencari R, mudah ya. Berarti R sama dengan D ditambah lambda per 4 dikuadratkan dikurang D kuadrat. Ya, ini rumus Pitagoras biasa. Kemudian R-nya jadi ini. Nah, kemudian lambdanya dan D ini kita konversi atau kita ubah dalam besaran velocity, kecepatan, dan frekuensi. Maka kita dapat rumus ini. R sama dengan V per 2 dikali akar T per F. Ya. Izin bertanya Pak. Silakan. Perkenalkan nama saya Ahmad Jami dengan NIK 122 12026. Itu kan tadi kalau misalkan di horizontal resolution itu kan tadi Bapak memisahkan itu dari S ke O sama S ke B Pak. Nah itu nanti di receiver atau di geophone-nya itu mereka berada di geophone dan receiver yang sama ya Pak, kalau untuk mendapatkan data SO sama S ke B gitu Pak. Ya, betul. Jadi pada saat saya menurunkan ini ya, persamaan Fresnel zone atau resolusi horizontal, ini saya menempatkan source dan receiver tuh satu titik di permukaan di sini. Jadi begitu source-nya diaktifkan ya, der gitu ya, meledak, gelombangnya merambat dari source ke medium ya, yang satunya vertikal, satunya lagi miring, kemudian dipantulkan lagi ke permukaan, ditangkap oleh receiver yang berada satu posisi dengan source di sini. Makanya di sini S, R nih saya simbolnya. Gitu, Latif. Baik Pak, izin bertanya lagi Pak. Berarti kalau misalkan dalam selama interval lambda per 4 itu kedalaman O yang selama interval lambda per 4 itu harus sama ya Pak, biar nggak double gitu satuannya. Kedalaman maksudnya apa? Reflektornya? Iya Pak. Berarti reflektor O dan B gitu maksudnya ya? Iya Pak. Jadi reflektor O dan B itu harus sama posisinya. Harus sama. Kedalamannya harus sama. Karena kan kalau nggak sama kita nggak bisa pakai rumus Pitagoras ini nih. Ya. Jadi kalau Baik. Jadi di sini saya punya benda nih ya. Benda misalkan bentuknya kotak. Kotak, kemudian kotak ini misalkan nilai R-nya kecil ya. R-nya sangat ini panjangnya L misalkan, atau R ya, R. Panjangnya R. R-nya ini kecil misalkan, R-nya sangat di bawah resolusi Fresnel zone ya, FZ. FZ kan rumusnya ini ya, R sama dengan V per 2 akar T dibagi F ya. Ini rumus dari Fresnel zone yang kita turunkan ini. Nah, kalau saya punya objek dengan lebarnya itu R sangat kurang dari Fresnel zone, maka ketika ada gelombang seismik yang datang secara vertikal, dia berarti gini. Nah, gitu kan. Kemudian berikutnya di sampingnya dia nggak beda jauh gitu kan. Gini juga gitu. Cuma beda berapa ini ya. Cuma beda berapa detik karena kan R-nya kecil. Jadi yang ini yang satu gitu ya. Yang turun terus naik ya, vertikal, lintasan gelombangnya vertikal. Kemudian ini lintasan gelombang yang miring, lintasan 2 ya. Turun. Nah. Ini berarti respon pertama, lintasan pertama, ini respon dari lintasan kedua. Ini kalau dijumlahkan gimana? Berarti dia kan bentuknya gini ya. Gitu. Dan ketemu lagi di bawahnya lagi ada reflektor, kan ini punya ketebalan kan. Nah,
Reflektornya misalkan kebalikannya. Nah, gitu. Jadi ini ada 2 lapis. Tapi secara horizontalnya dia tidak terlihat, ya. Arah ke sananya tidak terlihat. Besar objeknya tidak terlihat. Ya, jadi ini cuma ada 1 reflektor. Nah, kalau objeknya lebar gimana? Objeknya misalkan lebar segini. Nah, ini ya. Berarti misalkan ini ada gelombang sinar yang datang, 1, 2, 3 gitu ya. Maaf Pak, Hah? untuk slide-nya tadi agak delay Pak. Oh, delay. Sorry. Ini kayaknya bermasalah di apa namanya di IndiHome saya ya. Saya itu mau pakai tethering HP cuman apa namanya WiFi konektor saya nggak bisa nangkep. Kalau sekarang udah ini belum? Sudah normal belum? Atau masih tersendat-sendat? Ini saya belum pindah slide ya, masih gambar di sini. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya ulang ya. Kalau ini yang kecil ini, objeknya kecil, dia hanya terlihat seperti ini ya. 1, 2, jadi hanya terlihat atas dan bawah. Tapi kalau objeknya lebar, seperti ini. Lebar seperti ini. Maka ini misalkan lintasan 1 ya. Ini 1 biasanya vertikal. Ini 2. Ini 3. Maka dia trace-nya akan ada lebih dari 2 reflektor. Jadi pertama gini. Sorry. Saya hapus ya. Ini ya, ada 1, 2, 3. Berarti yang pertama misalkan gini. Kemudian dia menerima lagi dari lintasan yang kedua kan. Ini lintasan pertama. Dia menerima dari lintasan kedua di bawahnya gitu kan. Kemudian ini yang lintasan 2 ya. Kemudian dia menerima lagi dari lintasan yang ketiga. Nah, ini kalau digabungkan jadi gimana? Dijumlahkan. Berarti ada 3 ya. Ini. Kemudian gini. Nah, maaf Pak, ya. slide-nya nggak gerak. Emang belum gerak, tapi gambarnya kelihatan nggak? Saya belum mindahin slide. Kelihatan, Pak. Iya Pak, nggak ada Pak. Hah? Gambarnya nggak kelihatan. Sebentar. Kalau di saya kelihatan, Pak. Di saya kelihatan, Pak. Ada yang terlihat, ada enggak ya? Ini udah terlihat belum tadi siapa yang nggak terlihat tadi itu? Oh, sudah Pak. Sudah. Latif ini kayaknya harus di ini dulu ya. Harus di keluar dulu dari full screen baru di. Nah, ini bedanya ya kalau objeknya kecil seperti ini nih yang kursor saya ini dia cuma ada lapisan pertama dan lapisan kedua atas bawah ya, menunjukkan reflektor atas dan bawah. Tapi kalau objeknya besar berarti dia bisa terlihat 3 ya. 1, 2, 3 posisinya. Di mana wavelet 1, 2, dan 3 ini sesuai dengan trace-nya ini. Lintasannya. Jadi lintasan 1 bentuk rekamannya seperti yang ini, lintasan kedua bentuk rekamannya seperti yang 2. Kemudian lintasan ketiga ini bentuk rekamannya yang ini. Yang trace ketiga. Ini kalau dijumlahkan dalam satu trace bentuknya seperti ini. Jadi ada 3 waktu tiba ya, ada 3 waktu tiba di mana waktu tibanya itu menunjukkan size dari si objeknya ya, size lebarnya. Berarti ujung sini dia terdeteksi oleh seismik ini ya, oleh pasangan source dan receiver. Kalau yang ini dia tidak terlihat ya, tidak terlihat. Oke, nah biar lebih jelasnya lagi, sekarang kita masuk slide yang kedua ya. Ini slide yang berikutnya ini
apa namanya, mirip perhitungan yang ini ya. Kalau ini kan tadi kita pakainya R ya, di mana kita harus menerapkan prinsip perbedaan jarak ya, perbedaan jarak antara trace ke O dengan trace ke B itu memiliki beda sebesar 1/4 lambda ya. Kalau kita ngobrolnya masalah jarak ya, tentang jarak. Nah, kalau kita ngobrolnya tentang waktu ya, maka waktu dari ini ya, dari source ke titik O di bawah dengan source ke titik B di sini ya, di ujung sini, itu beda waktunya harus sebesar T/2 ya, T/2. Kenapa T/2? Ya karena beda jaraknya tadi 1/4 lambda ya. Sedangkan 1/4 lambda itu apa? 1/4 lambda itu sebanding dengan 1/4 T ya. Nah, sekarang kalau waktu untuk gelombang seismik refleksi kan berarti waktu bolak-balik ya. Berarti kalau sekali jalan 1/4 T, maka bolak-balik adalah 2 kali 1/4 T. Artinya 2 dikali 1/4 T itu berarti hasilnya adalah setengah T ya, atau T/2. Ini bisa terlihat slide yang ini di Latif? Bisa, Pak. Bisa ya, yang ini ada coretan ini. Oke, nah berarti di sini kalau kita menggunakan prinsip T atau waktu, beda waktu antara source ke O kemudian balik lagi ke source dengan source ke B kemudian balik lagi ke source, itu beda waktunya harus sebesar ini, T/2. Nah, besarnya T/2 ini kita jadikan 3 persamaan ya, T sama dengan 2D per V. Kemudian T aksen sama dengan 2D kuadrat ditambah L/2 dikuadratkan di akar ya, kemudian dibagi V. Ini gampang ya, cuma mencari travel time doang ya. Kenapa 2D per V ya? Karena kan ini bolak-balik ya. Dari sini ke O, kemudian dari O balik lagi ke source, kan bolak-balik. Itu 2D per V. Kemudian yang miring kan tinggal kita cari panjang sisi miring kan, panjang sisi miringnya berapa, dibagi V, dapatlah ini ya. Kemudian kita masukin ke persamaan yang ketiga ya. Jadi T aksen dikurang T, kenapa T aksen kurang T? Karena kan yang miring pasti waktu tibanya lebih lama, makanya yang kita kurangkan yang T aksen ya. Jadi T aksen kurang T itu harus sama dengan T/2 ya. Ini batas minimal agar dia masih bisa terlihat. Nah, ini substitusi ke sini ya. T substitusi ke sini, T aksen substitusi ke sini, maka kita peroleh panjang atau resolusinya sebesar ini ya. L sama dengan akar 2D per lambda, di mana D-nya itu adalah jarak dari source ke reflektor ya. Lambdanya itu panjang gelombangnya. Nah, ini silakan kalian coba-coba ya, jadi biar paham. Jadi yang persamaan ini T aksen substitusi ke sini, T aksen kemudian T substitusi ke T sini, kemudian T aksen kurang T sama dengan T/2. Nanti kalian bisa dapat persamaan yang ini, yang sebelah kanannya. Itu ya, jadi harus mau di otak-atik biar paham. Ya, gimana? Ada yang ditanyakan? Pak, izin Pak, mungkin slide-nya bisa yang di PPT aja Pak. Soalnya kalau di full screen kursornya nggak kelihatan geraknya Pak. Oh, kursor. Oke, sekarang kalau ini kelihatan nggak? Atau mungkin tadi saya masih formatnya pen ya. Ini laser pointer kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oh iya. Berarti tadi karena mungkin masih pen ya, masih pen jadi nggak kelihatan. Ya, jadi caranya gitu ya, pertama mencari waktu yang vertikal dulu ya, dari source ke O kemudian balik lagi ke source. Rumusnya ini ya, T sama dengan 2D per V, kemudian kita cari T dari source ke titik B yang miring ini ya, dari titik B kembali lagi ke source ya. Jadi ini kita sebut T aksen. T aksen sama dengan ya 2 kali dari panjang lintasan ya, panjang lintasannya kan berarti sisi miring. Kita terapkan rumus Pitagoras. Kemudian dibagi V, dapatlah ini ya. Nih, mendekati 2D per V ditambah L kuadrat per 4DV. Nah, kemudian perbedaan T aksen dan T itu harus sebesar T/2 ya, itu syarat agar terjadi perbedaan selang waktu yang masih bisa terlihat ya.
Kenapa T/2? Ya tadi alasannya itu ya, karena ininya perbedaan jaraknya kan 1/4 lambda. 1/4 lambda itu kan identik dengan 1/4 T ya. Itu untuk satu kali lintasan doang, sedangkan refleksi kan bolak-balik, berarti 2 kali 1/4 T, artinya sama saja dengan T/2. Nah, T aksen dikurang T ya, substitusi ke sini sama dengan T/2, sama dengan 1/F, karena periode ini kan berbanding terbalik dengan F ya. Jadi 1/2F. Kemudian silakan kalian otak-atik ya, nanti ketemu persamaan ini. Ini mudah lah, ini enggak terlalu susah ini ya. Cuman modal substitusi aja ini, substitusi sama pindah-pindah ruas ya. Kita dapat resolusi horizontal atau Fresnel zone-nya L sama dengan akar 2D per lambda. L di sini maksudnya panjang keseluruhan ya, dari ujung sini ke ujung sini. Ya. Yang pertama kita dapat sebenarnya setengah L, tapi ya L itu berarti tinggal dikali 2 dari setengah L kan ya. Gitu. Oke, ini resolusi horizontal, kemudian contoh detailnya yang ini ya. Ini saya punya objek ya di bawah permukaan berbentuk kotak. Kemudian kalau view-nya kalian lihat dari atas ya. Kalian view-nya lihat dari atas, kemudian dari atas tuh saya punya line 1 dan line 4 ya. Line ini maksudnya line seismik ya, di mana setiap titik yang ada di line seismik ini punya pasangan source receiver. Kemudian di titik sebelahnya ada lagi pasangan source receiver dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat ya, yang line 4 ini ternyata hasilnya itu adalah seperti ini. Jadi dia lurus ya. Kemudian di zona ini dia hilang. Malah adanya di atasnya ya, di atasnya baru ini ada lagi. Ya, di sini. Nah, seharusnya gimana? Seharusnya kalau kita menggunakan line yang 4 ya. Kalau line yang 4 kan berarti objeknya kan tidak tepat di bawah line ya. Harusnya tidak seperti ini dong. Harusnya dia lurus aja terus ya, continue reflektornya. Tapi ini yang reflektornya continue itu justru hilang di area sini. Ya. Hilang. Kenapa hilang? Karena dia mengalami interferensi gelombang dari objek yang posisinya itu, si objeknya posisinya di bawah Fresnel zone. Jadi kalau tadi kalian mencari L ya, mencari L ini atau mencari R, ini kan R nih, radius ya, radius Fresnel zone. Nah, kalau kita bikin radiusnya seperti ini nih. Misalkan pasangan source dan receiver di titik sini ya. Itu radiusnya ini, Fresnel zone. Jadi di atas Fresnel zone kita bisa kelihatan reflektornya. Tapi ini posisinya itu si objek ya, objek kotak ini berada di bawah Fresnel zone gitu. Jadi gelombang yang dipantulkan secara vertikal bertemu dengan gelombang yang dipantulkan secara miring tadi menghasilkan superposisi yang saling melemahkan, interferensi yang saling melemahkan, sehingga di zona ini dia hilang. Ya. Harusnya kan kemenerusannya ada ya. Terus ini reflektornya ke sana terus ada. Dan harusnya ini enggak ada dong. Kenapa? Karena ini itu tidak di bawahnya line 4. Si objek ini tidak berada di bawahnya L4. Line 4 ya. Jadi harusnya bentuknya ya lurus gini ya. Tapi karena ada objek ini sehingga ada pantulan yang vertikal di bawahnya line 4 ditambah pantulan yang dari objek yang berada di sampingnya ini, di sampingnya line 4 yang masih di bawah, yang posisinya itu masih berada di bawah Fresnel zone-nya. Jadi akhirnya interferensinya saling menghilangkan nih. Hilang ya. Munculnya malah di atasnya. Akhirnya ini ya harus dilakukan migrasi ya, migrasi sehingga dikembalikan posisinya ke sini. Dan yang di atasnya enggak ada ya, enggak ada. Ini enggak ada ya karena menunjukkan line sebenarnya ya. Line 4 ini kan di bawahnya cuma reflektor lurus saja ya. Kalau kita membuat line 1, nah baru di sini dia lurus, naik, kemudian turun, lurus lagi gitu ya. Kalau kita ambilnya data seismik yang line 1. Tapi kalau line 4 ya harusnya lurus terus ya, tidak ada ini. Tapi kenyataannya setelah dilakukan akuisisi yang kemenerusannya ini hilang ya. Nah, karena itu posisi objeknya dia berada di bawah Fresnel zone. Lebih detailnya seperti ini ya. Jadi kalau saya punya tadi ya ada line 1, ada line 4. Line 1 itu harusnya gini kelihatan.
tek lurus, kemudian naik ya, karena kan di bawahnya line 1 ada objek ini ya, kotak ini ya, dan memiliki ketebalan tertentu, nah berarti dia naik di atasnya. Terus turun lagi. Ini trace seismiknya ya, yang merah-merah. Ini yang wiggle ini trace seismik. Ini line 1. Line 4 idealnya, ya karena di bawahnya tidak ada objek, harusnya dia lurus. Ideal, nih saya tulis ideal ya, lurus. Tapi kenapa bentuknya tidak seperti itu realnya ya? Realnya justru ini lurus, kemudian yang kemenerusan ini kosong, justru malah adanya di atasnya. Nah, yang di atasnya ini berasal dari pantulan yang ujung ini, atap atas ya. Pantulan ujung atas ke receiver, kemudian yang pantulan bawahnya dia saling menghilangkan ini. Ya. Jadi kalau dilihat sinarnya seperti ini nih, line 4 ya. Jadi line 1 yang vertikal ini. Line 2 ke sebelah kirinya ya, sebelah kirinya di mana resolusi horizontalnya sebesar ini nih. Nah, jadi si posisi ujung kotaknya ini berada di bawah atau kurang dari resolusi horizontal ketika kita menggunakan line 4. Jadi antara wiggle 1 dan wiggle 2 dari yang sinar 2 perjalanan repeat yang kedua ini, hasil rekaman seismiknya dia akan saling menghilangkan ya, 1, 2 saling menghilangkan. Kemudian yang 3-nya ini ada 1 lagi di sini ya, ini ya, 1 tambah 2 ini 0 ditambah 3 ya, berarti sisa 3, makanya posisinya di atasnya yang muncul ini. Nah ini ya, lurus, kemudian di atasnya ada ya, kemudian di bawahnya realnya gitu. Nah, kenapa kosong di tengahnya? Yaitu karena posisi 1 rekaman seismik yang dari lintasan 1 dan rekaman seismik yang dari lintasan 2 ini saling berinterferensi, dan berinterferensinya bersifat destruktif, saling menghilangkan. Jadi ini tidak terlihat. Ya, jadi itu penyebabnya kenapa objek tadi ini bentuknya jadi seperti ini ya. Nggak lurus terus ya. Harusnya kalau line 4 dia lurus terus tanpa ada ini. Itu penjelasannya. Kemudian berikutnya ini transmitasi dari gelombang seismik ya. Ini saya rasa di di ADG ya, analisa data geofisika ataupun di Geomat mungkin sudah diajarkan bahwa kalau saya punya gelombang di dalam domain waktu, ketika gelombangnya itu punya jendela waktu yang kecil atau sempit gini ya, resolusi yang tinggi, maka di dalam domain frekuensi dia lebar ya, lebar. Tapi kalau di dalam domain frekuensinya kecil, di dalam domain waktunya dia jadi lebar. Jadi ini prinsipnya gampang ya, saling berkebalikan. Jadi kalau ada wavelet yang bentuknya spike ya, maka ketika kita lakukan FFT atau Fourier transform, maka di dalam domain frekuensinya dia lebar. Tapi ketika kita punya wavelet di dalam domain waktunya dia lebar, kita lakukan Fourier transform, maka di dalam domain frekuensinya dia kecil. Saling berkebalikan aja. Kalau window time-nya sempit, berarti window frekuensinya lebar. Kalau window time window-nya lebar, berarti frekuensi window-nya sempit gitu ya. Kalau makin berbentuk spike di dalam window frekuensi atau frekuensi tunggal ya berarti gelombangnya berbentuknya kayak gini ya. Gelombang sinusoidal aja. Yang mulainya dari mana? Mulainya dari minus tak berhingga sampai tak berhingga, positif tak berhingga. Ini disebutnya gelombang monokromatik. Jadi gelombang yang hanya terdiri dari satu nilai frekuensi. Ya, kalau ini kan masih ada beberapa nilai frekuensi ya. Apalagi ini dia makin banyak nih nilai frekuensinya. Nah, ini disebutnya good bandwidth. Kenapa? Karena dia resolusinya tinggi. Kalau ini narrow bandwidth, ini resolusinya rendah. Ya. Nah, implikasinya ke sini. Jadi kalau yang narrow bandwidth itu gelombangnya jadi gendut ya, lebar. Maka untuk lapisan tipis dia tidak bisa terdeteksi. Tapi kalau yang yang good bandwidth atau yang spike ya, yang ini jendela frekuensinya lebar, maka dia akan semakin memiliki resolusi yang tinggi ya. Jadi batas lapisan atau reflektornya itu dia bisa terlihat ya. Jadi ini
Ini, terus kemudian yang kecil ini bisa terlihat, ini, dan ini. Ya. Jadi hasil rekaman seismiknya atau seismik responnya itu memiliki tren yang sama seperti RC log-nya. Ya. Ini kan RC log ya. RC log itu log dari koefisien refleksinya. Itu trennya sama ya. Ya mungkin ini agak sedikit lebar ya, karena dia kan sifatnya gelombang. Sedangkan RC log ini kan dia calculated ya, calculated. Jadi dia lebih spike. Tapi trennya mirip kan. Ini menunjukkan lapisan pertama, ini menunjukkan batas lapisan kedua, ini menunjukkan batas lapisan ketiga, dan seterusnya. Kalau ini kan kita, mana ini batas lapisannya nggak kelihatan ya. Karena saking lebar ininya, wavelet-nya, atau dalam kata lain, jendela frekuensinya itu sempit ya. Jadi resolusinya kurang bagus. Oke. Materinya sampai di sini ya untuk hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Izin bertanya Pak, dari yang slide nomor 17 tadi itu berarti apa namanya, yang gelombang seismiknya yang bagus itu yang paling nomor 4 itu ya Pak? Betul, yang paling 4 ini. Jadi kalau kita punya seismik ya, kita punya data seismik dari lapangan ya, data hasil akuisisi itu kemungkinan berada di posisi 1 atau posisi 2, kemungkinan ini ya. Intinya bandwidth-nya kurang bagus lah ya. Kemudian untuk meningkatkan bandwidth itu nanti ada metodenya namanya seismic enhancement. Tujuannya apa? Tujuannya agar ini jadi apa? Si bandwidth-nya itu jadi lebar atau good bandwidth ya tadi ya. Nah, ini. Dalam rentang frekuensinya itu jendelanya lebar sehingga dia memiliki resolusi yang baik. Ketika dia memiliki resolusi yang baik, lapisan tipisnya jadi bisa terlihat. Jadi dari posisi 1 dan 2 itu kita mau bikin ke yang 4 ya, yang paling kanan ini, itu ada metodenya lagi untuk mengolahnya, namanya seismic enhancement. Itu banyak, ada BPI ya. Kemudian ada apa lagi ya, di situ ada FK filter mungkin ya. Kemudian banyaklah metodenya, ada common reflection surface gitu ya. Itu tujuannya semata-mata untuk meningkatkan ini resolusi. Itu ada apa lagi ya? Loop reconvolution. Nah, itu ada juga tuh metode itu. Jadi seismik ini ininya dinamis ya. Setiap step itu banyak metode. Nanti step berikutnya banyak metode lagi gitu. Luas ininya. Area yang bisa kita jelajahi itu luas ya untuk setiap sub stepnya. Itu. Gimana? Baik, terima kasih. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya lagi ya. Pak, perkenalkan saya Hanif. Saya izin bertanya Pak. Nah, dari penjelasan hari ini dan kemarin itu saya menangkap misal gelombang yang kita tangkap itu bakal memperlihatkan perbedaan lapisan gitu Pak ya, mencerminkan perbedaan lapisan di bawah tanah. Nah, berarti nilai-nilai perbedaan, nilai apa? Akustik impedans. Akustik impedance-nya itu tadi sudah punya mungkin bukan ketetapan, tapi ada nilai rata-ratanya seperti itu ya Pak ya. Antara lapisan ini ketemu dengan lapisan ini itu nilainya kira-kira sekian. Begitu ya Pak ya? Iya, jadi kalau data sumur yang kita rekam itu seperti ini nih, Nif, bentuknya. Yang kiri ya. Kan kalau kita logging itu kan pakai alat yang sensitif ya, yang bisa mendeteksi nilai AI untuk setiap meternya. Itu bentuknya seperti ini nih. Ya, dia nggak konstan, dia berubah-ubah. Jadi setiap berapa meter pun dia berubah gitu. Bisa terekam. Nah, tapi seismik nggak nyampe dia untuk melihat setipis ini, nggak nyampe. Paling seismik melihatnya trennya aja. Oh, segini kurang lebih ya, ini memberikan respon seismik seperti ini. Gitu. Ini kalau kita ngukur pakai data sumur ya, kan tetap yang jadi patokan data sumur. Kenapa? Karena kan sumur itu melakukan pengukuran langsung gitu loh. Gitu.
Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, jadi sumur kita jadikan patokan. Tapi bukan berarti patokan itu kita harus mengejar bentuk wavelet-nya itu seperti ini gitu. Enggak, sulit sekali ini, sulit sekali. Karena yaitu keterbatasan komputasi, keterbatasan akuisisi ya. Jadi kita nggak bisa melihat sedetail yang dilihat dari pengukuran di sumur. Tapi setidaknya kita hanya bisa melihat tren ya, trennya. Jadi ini tren di sini tinggi ya, kita bisa lihat di sini seismiknya pas posisi peak ya, pas posisi peak. Kemudian dia turun ya, berarti dia pas posisi trough. Ya kan? Karena RC-nya berarti kan negatif ya kalau dia turun kan, AI tinggi ke AI rendah berarti RC-nya turun. Kemudian trennya naik kan berarti RC-nya positif ya. Nah, berarti di sini jadi peak gitu kan. Ini turun lagi jadi trough gitu. Ya secara umum keterbatasan gelombang seismik ya kita hanya bisa melihat ini lapisan 1, lapisan 2, 3 dan 4. Sedangkan di dalam lapisan 1 kalau kita klasifikasi lagi ya ada lagi di dalamnya ya. Ini contoh ini kecil-kecil ini lapisan-lapisan bisa jadi ini 1A, 2, 1B, 1C dan seterusnya. 2 juga sama ya. Ini lapisan 2 itu trennya memang tren rendah gitu ya, AI rendah. Tapi kalau kita cacah lagi, kita dekomposisi lagi, mungkin lapisan 2 ini terdiri dari 2A, 2B, 2C, dan seterusnya. Tapi kan kemampuan seismik balik lagi ya, hanya melihat sampai sini. Begitu. Silakan, ada yang lain nggak? Yang masih mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya minta bantuannya untuk absen ya. Ternyata ini kebetulan karena saya sudah sekitar 2 tahun nggak ngajar tuh saya lupa ya. Ternyata ada absen secara online dengan menggunakan QR ya, QR. Jadi silakan kalian absen sekarang saya tampilkan QR-nya ya untuk pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang pertemuan kelima ya. Oke, absensi perkuliahan. Nah, ini kelas apa ya? Metode seismik kelas B bukan? B, Pak. Kelas B. Kelas B, oke. Saya generate QR untuk pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama itu kita membahas mengenai konsep fisis gelombang seismik. Oke. Hari pertama kuliah itu 26 Agustus ya. 26 Agustus pukul 13 ya. 13. Oke, generate QR. Silakan kalian absen ya, ini saya pasang QR-nya. Oke, terlihat nggak QR-nya? Terlihat, Pak. Ya. Coba sekarang kalian absen ya itu ya. Absen secara online. Kemudian saya nanti generate lagi yang pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua.
21, pertemuan kedua berarti tanggal 2 ya, 2 September. Jamnya 13. Topiknya konsep dasar informasi. Oke, yang pertemuan keduanya sudah ya, saya sudah tampilkan. Kemudian pertemuan ke-3. 9 pukul 13. Pertemuan ketiga adalah memahami desain dan geometri seismik. Ini pertemuan ketiga. Oke, kemudian pertemuan keempat. Generate QR. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ini pertemuan keempat ya. Terakhir, berarti pertemuan kelima ya sekarang ya. Pertemuan kelima. Sifat gelombang refraksi. Ini saya jelaskan minggu depan ya, karena panjang jadi sekalian. Kalau terpotong nanti bingung soalnya.